Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina wa syafi'ina wa habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang kami muliakan para guru, asatidz, alim, ulama, yang kami muliakan Dewan Kemakmuran Masjid, rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid, kalau kata Rasulullah SAW, orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Yang kami muliakan jamaah Masjid Al-Hikmah, Bapak, Ibu, serta adik-adik, semoga pada pagi ini Allah berikan limpahan keberkahan untuk kita bersama. Karena kita berada dalam banyak kebaikan. Waktu pagi itu waktu yang pertama sekali Rasul doakan waktu itu. Kata Rasul, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku pada pagi hari mereka. Ketika ulama mensyarah hadis ini, ulama menyebutkan ada riwayat beberapa ulama besar di masa tabi'in. Di antara ulama itu ada yang pebisnis. Dan beliau mengatakan bahwa ketika mendengarkan hadis ini, maka bahkan dalam bisnis pun, ketika ditanya kunci sukses bisnisnya apa, beliau katakan dalam bisnis pun saya mengundur transaksi bisnis yang saya lakukan malam hari sampai besok pagi. Cuma satu alasannya, karena Rasul mendoakan waktu Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku pada pagi harinya. Maka kita boleh minta banyak ke Allah ini, karena pada waktu ini Rasul doakan waktu ini, momen ini, karena memang dalam Islam ada waktu-waktu yang istimewa, ada tempat yang istimewa, ada momen tertentu yang istimewa. Bulan Ramadan lebih mulia daripada 11 bulan lainnya. Waktu hari Jumat lebih baik daripada hari lainnya. Waktu subuh, kata Rasul, Rasul doakan untuk mendapatkan keberkahan melebihi waktu yang ada di waktu lainnya. Begitu juga tempat. Salat di Masjidil Haram pahalanya paling besar. Yang kedua di Masjid Nabawi, yang ketiga di Masjidil Aqsa, lebih besar daripada masjid manapun. Kemudian sholat di masjid, sholat wajib di masjid itu lebih baik daripada di rumah. Jadi Allah berikan keberkahan, kemuliaan pada waktu tertentu, tempat tertentu, bahkan orang tertentu. Di antara sekian miliar umat manusia, Allah pilihkan sekian ratus ribu nabi, orang-orang istimewa. Di antara sekian ratus ribu nabi, hanya 25 disebutkan dalam Quran nama-namanya. Dari 25, hanya 5 yang disebutkan lebih istimewa lagi, ulul azmi minar rusul. Yang mana Rasul kita disuruh belajar kepada 4 di antara mereka. Disuruh belajar sabar kepada mereka. Maka pagi ini kita minta semoga Allah berikan limpahan keberkahan untuk kita bersama. Dan sebelum kita mulai ngaji bersama, semoga Allah berikan ilmu yang akan kita bahas ini bukan sekedar ilmu, tapi menjadi penerapan juga. Karena dalam Islam ilmu itu dipuji karena ada iringan setelahnya. Iringan setelahnya ilmu diiringi oleh amal. Iringan setelahnya ilmu menjadi landasan kita dalam hidup. Kalau ilmu berdiri sendiri sebagai koleksi, cenderung tidak dianggap oleh Islam. Dan hari ini terbukti, Pak. Hari ini terbukti bahwa ilmu yang menjadi koleksi itu ya sebanyak apapun ilmu kita, lebih banyak Google. Bapak tanya saya hadis apapun, saya googling, selesai, dapat langsung jawabannya. Tapi Google itu tidak akan lebih mulia daripada manusia. AI sekarang, artificial intelligence, tidak akan pernah lebih mulia daripada manusia. Karena mereka mengumpulkan ilmu tanpa amal. Kalau cuma ilmu doang, iblis lebih banyak ilmunya. Iblis yang dulu disuruh sujud ke Adam, sampai hari ini masih hidup. Ada berapa sejarah yang dia saksikan dari sebelum ciptaan Adam ini, khaliqun basyaran min tin, kata Allah. Saya akan menciptakan manusia dari tanah. Itu iblis itu yang Allah sampaikan kalimat itu, dia masih hidup sampai hari ini. Orang hidup selama itu ada berapa banyak ilmu dan wawasan yang dia punya, tapi itu nggak ada manfaat kalau tidak ada amal untuk itu. Maka kita minta kepada Allah semoga di pagi ini Allah berikan keberkahan untuk kegiatan kita, untuk kajian kita. Semoga Allah mudahkan kita mengamalkan. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita hari ini berangkat dari satu surat, yaitu surat Asy-Syarh.
Dan sebenarnya ada 8 ayat di surat ini. Saya hanya sebenarnya ingin fokus pada 2 ayat saja. 2 ayat yang disebutkan berulang-ulang, ayat yang di tengah-tengahnya itu. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Tapi kita akan lebih utuh memahami kalau memang ke-8 ayat ini dikaji di surat Asy-Syarh ini. Surat Asy-Syarh ini surat yang pendek, Pak, surat yang ringkas, terletak di juz terakhir, dan saya yakin anak-anak kita semua di sini sudah hafal surat ini. Bahkan kita sudah hafal surat ini mungkin sebelum bisa baca Quran. Mungkin anak-anak kita juga sudah hafal karena sering dengar, sudah hafal sebelum bisa baca Quran. Dan kita lihat di Al-Quran berapa banyak ayat-ayat atau surat-surat yang sangat pendek, sangat ringkas, tapi maknanya sangat kuat. Surat itu sangat ringkas, tapi maknanya sangat dalam dan sangat kuat. Contoh surat Al-Asr misalnya, sampai Imam Syafi'i, dalam Ibnu Katsir disebut Imam Syafi'i mengatakan bahwa lau tadabbaran nas hadhihi surah lawasi'at. Kalau seandainya manusia mentadabburi surat Al-Asr saja, itu sudah cukup. Sudah cukup menjawab semua pertanyaan dalam hidupnya. Beliau juga mengatakan lau ma anzalallahu al-Qur'an illa hadhihi surah lakafathu. Seandainya Allah tidak menurunkan Quran kecuali surat Al-Asr saja, itu pun sudah cukup. Begitu juga surat Al-Insyirah, ada banyak surat dalam Quran yang sangat ringkas, sangat pendek, tapi maknanya luar biasa dalam. Maknanya luar biasa dalam. Cuman masalahnya kemampuan kita untuk memahami itu terbatas. Karena itu kita perlu buka kembali kitab-kitab tafsir, kita lihat bagaimana cara ulama membaca ayat-ayatnya Allah. Karena cara ulama membaca ayat Quran itu berbeda dengan cara kita. Itu kita perlu buka tafsir lagi. Ibnu Qayyim itu membahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam Madarijus Salikin itu. Itu satu kitab 3 jilid 1600 halaman. 1 jilid 500 halaman. Itu satu kitab itu cuma membahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Judul kitabnya Madarijus Salikin Syarhu Manazilis Sa'irin fi Kalamillahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuma menjelaskan ayat ini saja. 1600 halaman. Kalau dibacakan di masjid ini mungkin 10 tahun baru selesai. Kalau disyarah di masjid ini mungkin bisa 20 tahun baru selesai. Nah, sekarang kita ingin mengkaji ayat ini, surat Al-Insyirah ini, dan kita mengumpulkan beberapa, mencoba membaca dari beberapa literatur, beberapa tafsir bagaimana ulama menjelaskan ayat ini. Yang pertama, memang surat ini surat yang turun ketika Rasulullah SAW dalam kesulitan. Ini surat turun di fase Mekah, dan fase Mekah identik dengan fase kesulitan. Jadi ketika perang Khaybar itu, setelah Khaybar kan di Madinah, Pak, ya, tahun ke-7 Hijriah, itu para sahabat baru mengatakan, setelah Khaybar ini kami baru merasakan bagaimana rasanya perut kenyang. Berarti sebelum Khaybar itu ada berapa tahun sebelum Khaybar itu, fase Mekah, fase Madinah tuh sahabat tuh lapar semua berarti. Terbiasa dengan itu. Nah, maka fase Mekah itu adalah fase yang sangat berat oleh Rasulullah SAW karena Islam baru awal sekali, dakwah Islam. Dan itu luar biasa beratnya. Kenapa, Pak? Karena Rasul itu sebelum menjadi Rasul masih Muhammad, seorang Muhammad muda itu sudah dipuji, dikenal. Sampai digelari Al-Amin, Pak. Dalam bisnis orang Quraisy kan memang pakar bisnis, orang Mekah itu ahlinya bisnis, Pak. Jadi kalau ada orang digelari orang paling jujur dalam berbisnis, investor mana yang gak mau taruh uang ke dia? Semua orang pasti mau taruh uang ke dia. Kalau Al-Amin, Amin itu dikata amanah, amanah dikata aman. Aman itu artinya sukunul qalb, tenangnya hati. Iman itu arti awalnya bukan sekedar percaya, Pak. Iman itu arti awalnya adalah ketenangan hati. Ketenangan hati itu hasil keyakinan kita pada Allah. Kalau amanah itu orang yang kita transaksi dengan dia, siapapun transaksi dengan dia, maka orang itu pasti tenang, nyaman hatinya transaksi dengan dia. Muhammad SAW sebelum menjadi Rasul sudah punya sifat Al-Amin. Ketika turun wahyu pertama kali dan Nabi Muhammad SAW mulai mendakwahkan, itu mulai banyak ledekan pada Rasul. Dan ketika Rasul lebih gencar mendakwahkan lagi dari dakwahnya, dakwah personal menjadi dakwah publik, dakwah komunal, itu cercaan lebih banyak lagi. Bahkan ada usaha untuk membunuh Rasul, intimidasinya fisik, mental, dan lain sebagainya. Itu cercaan lebih banyak lagi pada Rasulullah SAW. Dan kita tahu Rasul sebelum dakwah itu akhlaknya sudah sempurna. Jadi kalau kita berdakwah kemudian gak diterima, ya wajar aja, Pak. Rasul dengan akhlak yang sangat sempurna masih ada yang nolak. Dan kita berdakwah dan akhlak kita kadang-kadang juga gak sesuai dengan apa yang kita sampaikan.
Kadang-kadang akhlak kita terlalu keras, kadang-kadang kita cenderung ekstrim kanan atau ekstrim kiri, Pak. Itu manusia itu cenderung pada memudahkan atau menyepelekan atau malah berlebih-lebihan, cenderung pada hal itu. Jadi kalau kita tidak merujuk lagi pada Rasulullah SAW, maka bahkan dalam penyampaian pun ada hal yang mungkin kita kekurangan dalam menyampaikan itu. Termasuk saya juga di sini. Nah, kita berangkat dengan surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarh ini artinya surat yang artinya itu syarh itu kelapangan. Dan surat ini turun untuk menguatkan hati Rasul SAW ketika Rasul banyak mendapat perlawanan dari Quraisy yang ada di Mekah pada hari itu. Maka surat ini turun. Kita tahu dakwahnya Rasul tidak kayak dakwah kita hari ini, Pak. Kalau kita dakwah hari ini enak sekali, Pak. Sampai di bandara saya langsung dijemput diantar ke hotel. Kadang kita malu, Pak. Malu. Rasul itu dakwah, Rasul nggak ada yang jemput, Pak. Caci maki disampaikan pada khalayak ramai. Bahkan surat Al-Jumu'ah itu kita baca, surat Al-Jumu'ah itu turun udah fase belakangan itu surat Al-Jumu'ah itu. Rasul sedang khutbah, kemudian semuanya ninggalin Rasul, wa taraku qa'ima. Dan mereka meninggalkan kau berdiri sendiri. Rasul akhlaknya sangat mulia. Lagi ceramah, lagi khutbah gitu. Ada orang dagang di belakang. Orang dari mana datang dari Jakarta bawa barang di situnya. Tinggal semua, wataraku, dan Rasul tinggal sendiri. Sebagian orang menyebutkan ada sedikit sahabat yang di situ. Wah, kita dakwah hari ini enak sekali, Pak. Enak sekali. Mungkin kita juga malu kita kalau dilihat bagaimana dakwahnya sahabat dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul dakwah dengan sangat berat keadaannya. Kemudian turun surat Asy-Syarh ini untuk menenangkan hati Rasul, dan surat Asy-Syarh ini turun bukan saja untuk menenteramkan hati Rasul, tapi untuk menenteramkan hati umatnya juga. Kenapa? Karena apapun yang datang untuk Rasul itu datang untuk umatnya. Hanya sedikit yang datang untuk Rasul, spesial untuk Rasul saja sedikit. Istri 9, saya sedikit sekali. Selebihnya itu datang untuk Rasul, dan itu juga panduan untuk kita. Karena memang Islam memberikan panduan secara sempurna. Allah turunkan kepada kita Al-Quran sebagai konsep, dan konsep saja tidak cukup, Allah turunkan juga kepada kita panduannya, Pak, tutorialnya. Hari ini kita punya konsep tapi nggak tahu cara pelaksanaannya juga nggak jalan, Pak. Orang ada beli motor listrik, dia baca buku manualnya tebal, dibaca itu nggak paham sama sekali, bahasa Cina soalnya. Akhirnya diketik di YouTube, cari motor listrik merek ini, cara nyalainnya gimana, cara ngecasnya gimana, oh begitu. Nah, Islam sudah sempurna, Pak. Islam datang dengan konsepnya datang Quran, dan kalau antum nggak paham konsep itu Quran karena bahasa Arab, Al-Quran datang dengan contohnya langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ibunda kita Aisyah ketika ada sahabat yang nanya, datang kepada ibunda kita, Rasul sudah meninggal. Wahai ummul mukminin, ibunya orang beriman, tolong kabarkan kepada saya bagaimana sih akhlaknya Rasul. Aisyah mengatakan, ibunda kita Aisyah cerdas, jenius luar biasa. Beliau katakan, kamu baca Quran enggak? Iya, saya baca Qurannya. Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasul itu Quran. Dan beliau yang bertanya ini pulang, kemudian beliau katakan, saya enggak akan nanya lagi ke bunda kita Aisyah. Selesai. Akhlaknya Rasul itu Quran. Artinya tidak ada ajaran. Kita sebutlah agama apapun, idealisme apapun, tidak ada yang seperti Islam. Hari ini semua agama punya konsep, Pak. Pertanyaannya, siapa yang menjalankan konsep itu 100% dalam hidupnya? Semua idealisme hari ini punya konsep, apa kapitalis, apa sekarang ini komunisme punya konsep. Pertanyaannya, siapa yang menjalankan ide komunis itu 100% dalam hidupnya? Kalau ada, ikuti itu. Dan kalau orang memang komunis, ya harus mati bunuh diri, Pak. Pembesar komunis rata-rata matinya bunuh diri. Kan sunnahnya komunis seperti itu. Kalau mau ikuti, tidak ada idealisme manapun, agama manapun di alam semesta ini yang sepenuhnya seperti Islam. Islam datang konsepnya, dan datang panduan pelaksanaannya itu. Sebutkan siapa yang melaksanakan Quran 100% dalam hidupnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mustahil kita memahami Quran kalau tidak melihat sejarahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika ayat Asy-Syarh ini turun kepada Rasul untuk menenangkan, menguatkan hati Rasul, ini juga turun untuk kita umatnya, untuk menenangkan, menguatkan hati kita apapun masalah kita. Kalau Rasul itu fokusnya cuma satu, Pak, umatnya beliau. Kalau kita fokus kita ya macam-macam, Pak. Umat iya, keluarga iya, pekerjaan iya, anak-anak iya, banyak sekali, Pak. Kalau fokusnya Rasul ya besar, Pak. Fokusnya Rasul umat. Dan Al-Mutannabi mengatakan dalam syairnya, memang kita itu harus punya fokus yang besar, harus punya target impian yang besar.
Kenapa? Karena capeknya mengejar impian yang besar, mengejar target yang besar, dengan capeknya mengejar target yang kecil itu sama. Di akhir hari, di malam hari sama capeknya. Kenapa kita nggak mimpi yang besar? Kita punya anak, kita ingin anak kita benar menjadi generasi yang jauh lebih baik dari kita. Impikan sekalian yang besar. Kalau di Quran malah kita berdoa lil muttaqina imama. Kita ingin anak keturunan kita itu bukan sekedar menjadi orang, yang penting jadi orang. Di Quran itu doanya itu lil muttaqina imama, jadi pemimpin. Dan pemimpinnya itu bukan pemimpin sembarang pemimpin, Pak. Tapi pemimpinnya orang bertakwa. Muttaqin itu udah level yang tinggi, Pak, orang istimewa. Dan kita nggak cuma minta anak keturunan kita dan anak keturunan jadi orang muttaqin, tapi jadi imama. Lil muttaqin imama, bagi orang bertakwa imamnya, pemimpinnya. Itu Rasul mengajarkan kalau kita minta kepada Allah tuh minta surga yang paling tinggi, Firdausil A'la. Jangan cukup minta ya Allah yang penting nggak masuk neraka. Kata Rasul enggak, minta surga yang paling tinggi. Yang paling tinggi itu yang di sana itu Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Nabi Isa, Nabi Musa. Semua yang kita baca dalam Quran itu ada di surga paling tinggi itu. Nabi kita minta ke Allah surga paling tinggi itu. Rasulullah SAW Allah mengatakan di ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Tidakkah kami sudah kami sudah lapangkan untukmu dadamu, Muhammad SAW. Ulama menafsirkan ini setidaknya ada dua makna, Pak. Makna pertama adalah lapang dada secara fisik. Artinya riwayat menyebutkan Rasul itu setidaknya ada satu, atau riwayat lain menyebutkan ada 3 kali Rasul itu dijemput oleh malaikat kemudian dibelah dadanya. Ketika Rasul kecil, ada yang mengatakan ketika Isra Mi'raj Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengatakan ketika Rasul diangkat menjadi nabi. Jadi Rasul dibelah dadanya. Dan syarhus sadr ini, tidakkah kami lapangkan untukmu dadamu? Makna pertama itu dalam tafsir bermakna ya lapang dada secara zahir. Jadi benar dibelah dadanya Rasul, maka diambil bagian yang sebenarnya tidak harus ada pada seorang nabi, dibuang itu. Nah, ada makna yang kedua. Makna pertama kita nggak bisa masuk, Pak, khusus untuk Rasul. Makna yang kedua ini yang untuk umatnya juga. Lapang dada itu lapang dada secara makna. Masih badan yang sama, fisik yang sama, tapi secara makna Allah lapangkan dadanya. Tidakkah kami sudah lapangkan bagi engkau dadamu, wahai Muhammad? Kemudian Allah katakan, wa wada'na anka wizrak, dan kami letakkan darimu wizrak, beban, alladzi anqadha zahrak, yang mana beban itu sudah membuat berat di punggungmu itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan, kita lihat urutannya, Pak. Quran juga, semua yang ada dalam Quran itu mukjizat. Semua yang ada dalam Quran itu mukjizat, bahkan cara penulisan Quran, rasam Utsmani namanya. Itu bukan rasam Quran, bukan rasam Arab. Ada tulisan Arab, ada tulisan Quran, namanya rasam Utsmani, dan sedikit berbeda dengan tulisan Arab. Nah, ada disertasi yang cuman membahas tentang yang jas rasam Utsmani fil Quran, mukjizat penulisan yang ada dalam Quran. Kita lihat tulisan Quran yang kita ada itu cara penulisan sedikit berbeda dengan bahasa Arab pada umumnya. Nah, urutan dalam Quran itu juga memberikan mukjizat, memberikan kekuatan. Maka kita perlu lihat urutannya itu. Pertama, Allah katakan, alam nashrah laka sadrak, tidakkah kami sudah lapangkan untukmu dadamu Muhammad, dan kami sudah letakkan semua berat yang ada membebani pundakmu. Urutannya pertama itu kelapangan hati, yang kedua itu baru dibuang beban-beban itu. Dan memang seperti itu, Pak. Memang seperti itu. Kita boleh jadi kita punya masalah yang sama, tapi cara orang menyikapi masalah itu beda-beda. Dan masalah itu tidak akan pernah hilang kalau hati nggak lapang duluan. Jadi permasalahan sebenarnya itu, sebelum masalah itu ada, yang perlu diperbaiki itu adalah hati, Pak. Kalau hati sudah tenang, maka masalah besar pun datang tidak masalah, Pak. Tapi kalau hatinya itu bermasalah, orang yang lagi dapat kebahagiaan pun jadi masalah buat dia. Saya suka kasih contoh, misalnya nih Masjid Al-Hikmah. Ada orang mau, katanya jamaah Masjid Al-Hikmah nanti saya kasih hadiah umroh misalnya. Semuanya, boleh bawa keluarga, pulang umroh, boleh jalan-jalan ke Turki. Dikasih pesawat yang paling bagus lah, first class. Kemudian dikasih uang jajan, ini tinggal digesek, silahkan belanja. Kemudian berangkat lah. Pas berangkat itu salah satu dari teman yang berangkat itu ditelepon oleh saudaranya, sudah terbang pesawat, dapat WhatsApp.
dapat SMS bahwa ibunya masuk rumah sakit. Itu berguna nggak semua perjalanan liburan nanti? Umroh tuh jadi berasa enak? Enggak. Bahkan kita berharap ya udah kalau bisa putar balik aja pesawat pulang lagi. Karena memang urusan pertama itu adalah di hati, Pak. Kebahagiaan itu yang lain juga iya. Misalnya orang dapat rezeki, dapat uang, bikin bahagia, iya betul. Tapi dalam Islam diajarkan bahwa di Islam, di Al-Quran sendiri disebutkan bahwa kebahagiaan hayatan thayyibah itu diantara maknanya, ulama menyebutkan, menjelaskan ketika Allah mengatakan man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan beri kepada dia hayatan thayyibah, hidup yang baik. Hidup yang baik itu saya coba kumpulkan tafsir Qurtubi itu ada 7 kalau tidak salah. Ada 7 makna hayatan thayyibah. Dari 7 itu cuma 1 maknanya fisik, Pak. Ya dikasih uang, dikasih kendaraan yang bagus, rumah yang layak dan lain sebagainya, cuma 1 fisik. Jadi cuma 1/7. Yang kedua itu untuk dunia juga, itu adalah ketenangan batin. Dan itu spesial, Pak, itu spesial. Kita orang kaya itu, di makna kaya itu kan ada 2, Pak. Ada orang kaya itu punya duit, ada orang kaya itu yang punya kecukupan. Yang kaya sebenarnya punya kecukupan, Pak. Ada berapa banyak orang, Pak, di antara kita mungkin keluar mobil baru, mereknya Lamborghini. Ada nggak di antara kita yang saya harus cari duit untuk beli mobil itu? Alhamdulillah nggak ada, Pak. Kata kaya itu dalam bahasa Arab Al-Quran kata aghna, ghaniyun. Ghani itu artinya bukan kaya sebenarnya. Ghani itu merasa cukup. Orang kaya sebenarnya itu kan saya udah nggak butuh itu, saya sudah cukup dengan ini. Tapi ada berapa banyak orang di luar sana ketika merek mobil baru muncul, dia itu siang dan malam mikirin itu. Bahkan bela-belain minjem uang sebanyak mungkin untuk bisa beli itu. Tersiksa oleh pikiran itu. Nah itu kita juga Allah kasih kekayaan itu. Nggak berminat untuk memiliki banyak hal itu juga kekayaan, Pak. Kata Rasul mengatakan qad aflaha man aslama, sungguh beruntung dia yang berislam, wa ruziqa kafafan, dan diberikan rezeki secukupnya, faqanna'ahu Allahu bima ata. Kemudian Allah bikin dia qanaah dengan apa yang diberikan. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan itu luar biasa, Pak. Ada berapa banyak peluang di luar sana keluar merek baju baru, saya harus beli. Ketulis sell 50%, ntar lagi nih, tahun baru nih, ibu-ibu paling banyak nih. Dia nggak butuh beli itu. Tapi ketika 50% diskon, dia kayaknya saya wajib beli itu. Duit gak ada yang pinjam dulu, mumpung akhir tahun nih. Butuh nggak? Nggak butuh. Kenapa? 50%. Itu bagian dari diri yang membuat kita tetap miskin, Pak. Sebanyak apapun duit kita nggak akan pernah cukup itu. Maka alam nasyrah laka sadrak ini maknanya adalah Allah menyebutkan kepada kita bahwa urutan pertama dari semua masalah itu adalah kelapangan dada. Baru keduanya wa wada'na anka wizrak. Setelah dada itu lapang, baru kami letakkan beban-beban yang ada di punggungmu itu Muhammad. Urutannya seperti itu, Pak. Ketika kita ditimpa musibah, ada masalah yang pertama kali yang harus kita beresi adalah pikiran dulu, Pak. Pikiran dan hati. Kalau disebutkan dada, sebenarnya dia sudah mencakup pikiran juga, Pak. Orang kalau hatinya tenang, pikirannya bersih, Pak. Tapi kalau pikirannya bersih, hatinya nggak tenang, wah, orang pikirannya cemerlang, tapi hatinya nggak tenang, masih bikin kejahatan, Pak. Justru orang bikin kejahatan kelas tinggi itu orang yang pikirannya cerdas, Pak, tapi hatinya kotor. Yang pertama itu Allah sebutkannya syarhus sadr, karena kalau hati sudah tenang, pikiran pun ikut, Pak. Rasul mengatakan tubuh kita ini punya panglima. Kalau dia sakit, ya sakit semua tubuh ini. Dia sehat-sehat semua tubuh ini. Rasul mengatakan itu adalah al-qalbu, hati itu sendiri. Dan Allah mengatakan, tidakkah kami Muhammad sudah lapangkan kepada engkau dadamu? Baru setelah itu Allah sebutkan wa wada'na anka wizrak, dan kami letakkan wizr, letakkan beban yang ada di pundakmu. Ulama ketika menafsirkan ini ada menafsirkan wizrun itu beban pikiran. Ada yang kedua menafsirkan wizrun itu dosa-dosa. Nah, yang pertama itu penafsiran untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul tidak melakukan dosa, tapi Rasul ada beban pikiran di kepala Rasul. Karena Rasul ketika di usia 40-an itu, di akhir usia 30-an ya, 39 40 itu, Rasul itu sudah sering bertahanas bersunyi, Pak. Dia tinggalkan penduduk kampung itu pergi ke Gua Hira. Berdiam diri di sana memikirkan, kok banyak sekali masalah di Quraisy ini. Kok banyak sekali ketidakadilan. Oh, di masa itu perempuan gak dianggap, Pak. Istri itu bisa diwariskan ke anak. Perempuan kayak barang. Nah, Rasul gelisah dengan itu. Rasul menyingkirkan dirinya, pergi ke gua, kemudian mikir itu. Nah, itu wizernya Rasul itu. Dan itu membebani punggung Rasul. Dan itu waktu itu Muhammad seorang manusia, Pak. Belum jadi nabi, belum ada wahyu turun.
Tapi sudah ada kegelisahan itu dalam hati beliau. Nah, itu adalah rasa yang sama yang bisa dimiliki semua manusia, Pak. Ulama-ulama besar semuanya punya rasa gelisah itu. Muhammad punya rasa itu sebelum menjadi rasul. Dan karena itu beliau menyingkir, pergi ke gua, kemudian berpikir, kok masalah ini banyak sekali, dan kita muslimin harus seperti itu, Pak. Ada masalah itu membuat kita gelisah, Pak. Dan kegelisahan pertama kita minta kepada Allah. Dan Allah katakan, tidakkah kami sudah lapangkan dadamu Muhammad, wa wada'na anka wizrak, dan kami sudah letakkan beban yang ada di punggungmu itu, alladzi anqadha dhahrak. Maka urutan keduanya setelah lapangnya hati, kalau hati sudah lapang, maka beban akan mundur sendiri, beban akan turun sendiri. Kemudian yang ketiga Allah katakan, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat bagimu namamu, dan kami angkat bagimu Muhammad namamu. Ini juga hal yang dulu saya ketika awal-awal membaca ayat ini, saya merasa ayat 1, 2, dan 3 itu memiliki hubungan. Lapangannya hati, kemudian beban diletakkan dari punggung, dibebaskan punggung itu jadi nggak berat, Pak. Afan, sebelum masuk ke ayat keempat, kita bahas dulu yang wizrun. Ini wizrun yang kedua ini dosa, Pak. Maknanya, tafsiran pertama adalah maknanya adalah beban pikirannya Rasul, yang kedua itu tafsirannya adalah dosa, wizrun itu. Dan memang dosa itu membebani punggung, Pak. Dosa itu membebani punggung. Berapa banyak dari kita punya stres atau yang dipikirkan. Saya mencoba mengkaji, Pak, dari sisi psikologi. Kan hari ini banyak macam-macam nama stres, Pak. Macam-macam tuh. Kalau ada adik-adik di sini yang kuliah di psikologi, dia punya koleksi nama untuk stres itu, Pak. Kalau buat kita dulu mungkin stres cuma 2, Pak. Gila, full gila, rumah sakit jiwa, atau miring, udah itu aja. Hari ini anak-anak muda banyak, ada anxiety, overthinking. Kemudian dia punya, kalau khusus untuk 25 tahun namanya quarter life crisis. Naik dikit 35 tahun midlife crisis. Antum kapan beresnya urusan ini? Umur 30 udah bapak-bapak masih midlife crisis. Ngurus diri sendiri juga nggak beres. Makin belakang tuh stres makin tinggi, Pak. Dan salah satu penyebab terbesar stres itu bisa jadi macam-macam datangnya, tapi di antara penyebab terbesarnya adalah wizr, dosa-dosa. Dosa-dosa itu ketika kita berbuat dosa, selalu ada 2 dimensi yang kena. Tubuh manusia ini kan punya 2 dimensi, Pak. Allah katakan, inni khaliqun basyaran min tin, saya ciptakan manusia dari tanah. Summa sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, kemudian saya seimbangkan penciptaannya, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan kata Allah, saya tiupkan pada manusia itu dari roh saya. Manusia itu 2 punya komposisi dan dia seimbang. Karena Allah katakan di tengah-tengah sawaituhu, yang pertama dia dari tanah, dan sebagian ulama menyebutkan bahwa tidak cuma manusia diciptakan dari tanah, Pak. Semua binatang itu diciptakan dari tanah juga. Kalau kita berpikir manusia hanya dari tanah, kita dan binatang nggak ada beda, Pak. Hiduplah seperti binatang sama. Tapi di akhir Allah katakan, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan dari ruhku itu. Ada dimensi fisik kita, ada dimensi ruh kita, selalu itu. Yang dilihat oleh iblis terhadap manusia cuman dia dari tanah. Karena itu ketika Allah perintahkan untuk sujud, malaikat semuanya sujud, iblis enggan sujud. Dan ketika ditanya kenapa kamu enggan sujud, yang dilihat iblis cuman Adam itu diciptakan dari tanah, saya dari api. Iblis lupa bagian bahwa Allah tiupkan ruhnya Allah kepada Adam itu. Tafsiran ruhnya Allah saya nggak tahu gambarnya seperti apa. Allah katakan itu ya selesai udah. Allah wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan pada Adam itu dari rohku, kata Allah. Berarti kita punya 2 dimensi, Pak. Dimensi fisik dan dimensi batin. Dalam amalan juga begitu, Pak. Dalam amalan ketika Rasul mengatakan orang yang sholat berjamaah itu, kita sholat berjamaah, Pak. Apa yang kita dapat berjamaah? Ya teman, saudara baru, ukhuwah, kenalan. Ada yang baru kontrak di sini misalnya, bisa kenal sekalian. Itu dapat di fisik, di dimensi fisiknya. Dimensi batinnya dia dapat 27 derajat. Orang yang menggibah saudaranya, dia mau ngomongin keburukan saudaranya, dimensi fisiknya dia dapat kepuasan mungkin secara fisik. Tapi dimensi batinnya dia kayak makan daging saudaranya. Selalu ada 2 dimensi, Pak. Maka ketika orang berbuat dosa, dalam fisiknya mungkin gak kenapa-napa, tapi batinnya tersiksa, Pak. Batinnya tersiksa. Ibnul Jauzi mengatakan bahwa Allah ketika mencatat pahala, Allah ketika menuliskan pahala untuk seorang hamba, Allah berikan 10 pahala. Tapi ketika seorang hamba berbuat dosa, Allah berikan 1 dosa. Dan Ibnul Jauzi mengatakan bahwa dari sisi batin cuma Allah berikan 1 dosa, tapi dari sisi fisiknya dia menyimpan 10 permasalahan.
Kemudian dirincikan oleh Ibnu Al-Jauzi, satu permasalahannya apa, dua apa, tiga apa. Di antaranya misal ada orang bertaubat pada Allah. Dia suka, taruhlah dia dulu terjerumus dalam obat terlarang, minuman keras atau narkoba dan lain sebagainya. Kemudian dia taubat pada Allah, dia benar-benar taubat pada Allah, minta ampun sama Allah. Pada detik dia taubat itu Allah sudah ampuni dosanya. Urusan dia dengan Allah selesai. Allah itu Maha Pengampun, Allah ampuni dosa-dosanya. Tapi urusan dia dengan dunia belum selesai. Dia harus bertarung dengan sangat kuat untuk mematahkan kebiasaan yang sudah dia bangun, Pak. Untuk berhenti kebiasaan itu tuh nggak gampang. Urusan dia dengan Allah, di hari dia taubat Allah langsung terima itu. Allah langsung terima itu. Ada orang bertanya, apa Ustaz, apa bukti kalau taubat saya diterima Allah? Ya sudah, buktinya ya sudah antum bertaubat, Allah pasti terima taubat antum itu. Tinggal urusannya adalah urusan di dunia ini. Orang yang sudah melakukan kemaksiatan sekian puluh tahun, dia tidak akan bisa meninggalkan itu dalam sehari. Dia perlu bekerja keras untuk meninggalkan itu. Nah, selalu ada dua dimensi dalam hidup kita, Pak. Maka ketika seorang berbuat dosa, mungkin secara fisik dia nggak ngapa-ngapain, tapi batinnya menderita. Dan setelah berbuat dosa, itu masih dia simpan. Dan yang dia simpan itulah yang membebani punggungnya, Pak. Semua kita mungkin merasakan itu. Makin tambah usia kok punggung yang sakit. Nah, ini perlu dilihat nih, kalau ada teman-teman yang di bidang kedokteran mungkin bisa kaitan punggung yang sakit dengan pikiran. Kalau pikiran itu ya paling besar itu ada pikiran yang lain ada, Pak, tapi paling besar itu dominasinya adalah dosa. Ada pikiran lain, misalnya orang baru di PHK. Itu kan bukan dosa. Saya kena pecat gitu, karena pandemi dan sebagainya. Itu bukan dosa. Ada unsur lainnya, tapi sebagian besar itu karena dosa. Nah, ini cara pandang kita untuk diri sendiri, Pak, bukan cara pandang kita kepada orang lain. Oh, ada orang banyak pikiran, Pak, dosa Pak ya? Enggak. Bukan untuk itu. Kita tidak ditugaskan untuk itu. Kemarin saya di Al-Irsyad bahas tentang surat Al-Baqarah ayat 155 itu, tentang musibah itu. Saya coba kumpulkan beberapa ayat terkait dengan musibah. Hari ini kalau ada orang kena musibah, kata orang-orang lainnya, dia kasih itu daftar dosa dia. Satu kampung kena musibah bencana alam. Oh ya, kampung ini daftar dosanya 1, ini 2, ini 3, ini. Kita nggak ngerjain itu, Pak, nggak ada. Saya kumpulkan beberapa ayat terkait musibah. Semua ayat itu tidak membahas katakanlah ini karena perbuatanmu, enggak. Kecuali satu ayat di surat Ali Imran. Dan itu kejadiannya terkaitan dengan perang Uhud. Karena itu ketika perang Uhud, sebagian orang, bahkan sebagian munafik mengatakan, kok ini menimpa kita hampir menang loh. Allah katakan, qul huwa min indi anfusikum. Katakanlah Muhammad itu karena ulah kalian. Cuman itu saja, Pak. Selain itu tidak ada perintah mengatakan, qul, katakanlah ini perbuatan kalian. Jadi semuanya adalah ketika musibah menimpa, yang harus kita pikirkan adalah musibah menimpa saya, dosa apa yang sudah saya lakukan. Hari ini kita melakukan hal yang aneh, Pak. Kalau di surat Ali Imran itu yang perang Uhud itu, Allah katakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka. Hari ini Allah juga nggak ngomong kepada Nabi Muhammad, tapi kita nyelonong duluan. Kita bilang, oh karena dosa Anda itu ini. Karena itu musibah menimpa Anda. Nah, itu terjadi, Pak. Dari saya baca di sosial media kemarin, salah satu kampung kena gempa, kemudian di kampung ini banyak LGBT dan lain sebagainya. Kita kok membahas dosanya dia ketika dia ditimpa musibah. Musibah yang menimpa kita itu adalah bagi orang beriman, yahdi qalbah, kata Allah. Allah kasih petunjuk hatinya. Ketika musibah yang menimpa orang beriman itu melihat semua kehidupan itu ada maknanya. Bagi orang beriman itu tidak ada konsep kebetulan, Pak. Nggak ada tuh saya kebetulan ada di Masjid Al-Hikmah, itu enggak. Semua urusan kita terus sudah tertulis 50.000 tahun sebelum kita lahir. Allah sudah tulis itu. Kalau kita pahami Allah sudah tulis itu, maka kita bisa mengapresiasi setiap kejadian dalam hidup kita. Nggak ada hal yang receh dalam hidup itu. Oh, kenapa anak saya begini, kenapa istri saya begini, bagaimana masalah keluarga saya, nggak ada hal yang. Semuanya selalu ada hikmah. Karena itu Allah katakan bagi orang yang beriman, apapun musibah yang datang kepada dia, Allah berikan hidayah dalam hatinya. Nah, kita kembali ke ayat ini, wa wada'na anka wizrak, bahwa dosa-dosa itu bisa menjadi beban di punggung kita, alladzi anqadha dhahrak, yang membebani punggungmu, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat bagimu penyebutanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang hari ini saya baru mulai memahami wa rafa'na laka dzikrak. Karena kalau Allah menjanjikan kepada Nabi kita Muhammad SAW sampai hari ini, Nabi Muhammad itu semua orang memuji dia. Orang yang tidak memuji Nabi Muhammad itu hanya berangkat dengan satu hal. Dan itu hal yang sama ada bagi orang Quraisy, yaitu ego. Hari ini ada orang-orang yang menghina Nabi Muhammad lewat karikatur dan lain sebagainya. Itu bukan karena ilmu, karena ego saja.
Itu juga yang membuat orang-orang Quraisy itu nggak mau masuk Islam dulu. Dia tahu akhlaknya Nabi Muhammad itu sudah sempurna. Orang Quraisy, semua orang Mekah itu sepakat memuji Rasul sebagai Al-Amin. Tapi ketika Rasul mendakwahkan Islam, baru keluar tuh syair, majnun, kahin, macam-macam lah keluarnya. Oh dia itu cuman penyair, oh dia itu kahin, seorang dukun, oh dia itu majnun, orang yang gila, macam-macam disebutkan. Padahal sebelum itu Nabi Muhammad itu dipuji. Ketika risalah ini datang, kenapa? Karena ada bagian dari dia yang tersiksa. Sebagian ulama menafsirkan unik. Kata ulama adalah ada bisnis mereka yang kena, ujung-ujungnya uang. Kenapa? Kalau Muhammad mendeklarasikan Allah sebagai Tuhan, maka Ka'bah yang kita kuasai tadinya bisa bisnis kita. Nah dulu itu kalau kita lihat idarah pada masa manajemen pada masa Quraisy, pada masa Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, itu salah satu pusat perputaran keuangannya itu ada di Mekah. Karena orang-orang sebelum Nabi haji itu sudah ada dari risalahnya Nabi Ibrahim. Dan ketika nggak ada Nabi, orang melakukan haji serampangan, Pak. Terserahnya, senyamannya aja. Orang tetap datang ke Mekah. Nah itu salah satu pusat keuangannya. Ada ulama yang menelaah ini, ujung-ujungnya uang. Kenapa mereka menentang Nabi Muhammad SAW? Karena bisnis mereka terganggu. Dan hari ini hal sama, Pak. Ada bisnis yang terganggu di situ. Ini sebagian pendapat menyebutkan seperti itu. Dan rata-rata semua orang, kalau dia tidak ada tendensi apapun, semua akan mendengar cerita Nabi Muhammad SAW. Itu dia pasti memuji Rasul SAW. Gak ada yang enggak. Saya baca kisahnya seorang pastor di Amerika. Akhirnya dia masuk Islam. Dan sebelum dia masuk Islam itu dia bikin syair. Dan dia ceritakan, dia bikin syair salah satunya judulnya Do Not Talk to Me About Muhammad. Jangan ngomong kepada saya tentang Muhammad. Kenapa? Karena sosok ini sudah bikin kepala saya pusing. Setiap kali saya baca sejarah dia itu bikin stres saya. Ini orang yang harus saya ikuti, kata hatinya. Waktu itu sebelum masuk Islam. Akhirnya dia bikin syair itu Do not talk to me about Muhammad. Jangan pernah cerita kepada saya tentang Muhammad. Ini karena sosok ini, karena laki-laki, this man gitu ya. Karena orang ini sudah bikin, karena dia pastor, dia pegiat gereja, saya kurang tahu pastor atau apa. Dia aktivis lah. Jadi dia bikin kepala saya stres setiap membaca sejarahnya. Itu jangan ngomong tentang Muhammad. Sampai akhirnya Allah kasih dia hidayah masuk Islam. Jadi Nabi Muhammad SAW Allah katakan wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat bagimu penyebutanmu. Sebaliknya Pak, orang yang penyebutannya terkenal tapi disebut, digelari dengan hal yang tidak rif'ah, yang tidak mulia, hari ini kan jadi terkenal itu sangat tinggi Pak. Mata uang kan berganti Pak. Kalau dulu mata uang dinar, dirham, sekarang menjadi rupiah. Sekarang mata uang itu menjadi jumlah subscriber. Dan orang mengejar mata uang yang sama, dari dulu ngejar mata uang yang sama. Maka hari ini orang bagaimana caranya, terutama anak-anak muda, gimana caranya supaya terkenal? Apapun saya akan lakukan supaya terkenal. Dan dia lupa bahwa terkenal bukan rif'ah. Allah rafa'na, terkenalnya itu bukan karena rif'ah, bukan karena mulia. Itu akan menjadi wizard. Orang yang terkenal bukan karena kemuliaan, itu kan tersiksa dirinya. Saya lihat wawancara itu ada beberapa orang terkenal. Ada salah satu orang terkenal sekali Pak di dunia internet itu. Saya sebut namanya, semua kita tahu, sampai anak-anak kecil tahu. Dia pernah diwawancara oleh vlogger. Ditanya sama dia, lo dengan semua kegiatan kayak gini nih capek gak sih? Dia bilang capek. Dia bilang capek. Padahal kita melihatnya hidupnya kelihatan bahagia Pak. Semua yang tayang di layar ya kelihatan bahagia. Orang gak mau menayangkan kesedihannya Pak. Jadi dikenal, tapi dikenal bukan dengan yang baik, itu akan menjadi beban di punggung. Hari ini saya baru bisa paham kalimat ini. Dan Allah jamin kepada Rasul, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami Muhammad akan mengangkat namamu, penyebutanmu. Sampai detik ini, dari dulu di Muhammad itu, Abu Jahal kalau nggak salah itu pernah bertemu dengan salah satu pembesar Romawi. Dan dia bertanya tentang sosok Muhammad SAW, dan beliau mengatakan semuanya kebaikan. Beliau mengakui itu. Jadi Muhammad SAW bahkan oleh musuh pun, kalau musuhnya mau jujur, musuhnya akan mengatakan semuanya ada kebaikan dari Muhammad. Semuanya ada kebaikan pada diri Muhammad SAW. Maka orang yang mencari ketenaran dan bukan dengan cara yang benar, ketenaran akan balik membunuh dia, Pak. Akan balik membunuh dia. Ini buat anak-anak muda terutama ini. Carilah. Mencari ketenangan dengan cara yang tidak benar itu akan balik merusak kita. Kemudian baru Allah katakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, ini pembahasan yang sebenarnya mau kita bahas. Allah katakan, pertama Allah katakan fa inna ma'al usri yusra.
Ayat ini pembahasannya terkait dengan masalah yang kita hadapi dalam hidup. Ketika kita bertemu dengan masalah, musibah dan lain sebagainya, kemudian Allah katakan fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan pasti ada kemudahan. Pertama Allah katakan inna. Kalau di antara kita ada yang belajar bahasa Arab akan tahu itu inna itu punya mubtada dan punya khabar, atau isim inna atau khabar inna. Jadi setelah inna itu ada fokus yang Allah tujukan. Nah, fokus setelah inna itu mansub, artinya barisnya di atas lah, di antara tanda mansub itu. Nah, di ayat ini fa inna ma'al usri yusra, yang barisnya fathah yusron. Maka fokus dari kata inna itu adalah yusra. Jadi inna itu harfun li izalati syak, huruf yang digunakan untuk menghilangkan rasa ragu. Allah katakan maka sesungguhnya yang kalian harus hilangkan semua keraguan itu dan kalian harus sangat yakin adalah yusron. Ada kemudahan ma'al usri, bersama kesulitan. Kita ketika dapat musibah, Pak, ketika ada masalah, yang pasti di pikiran kita adalah masalahnya udah pasti. Kena pecat, kena PHK, bisnis nggak jalan, toko kebakaran, anak sakit dan lain sebagainya. Yang pasti di pikiran kita adalah masalahnya udah jelas, udah pasti itu. Orang tanya masalahnya apa, Pak? Saya bisa list masalah 1, 2, 3 dan clear. Saya bisa berikan bukti masalahnya itu semuanya. Itu kita pasti. Tapi yang selalu kita ragukan adalah ada nggak sih solusinya? Nah, ayat ini turun dan ayat ini membalikkan cara berpikir kita. Maka ayat ini mengatakan maka yang harus kalian pikirkan dan itu pasti adalah yusron ma'al usri. Kenapa? Karena isim dari inna itu harfun li izalati syak, huruf yang digunakan untuk menghilangkan rasa ragu. Satu itu. Dan isimnya inna itu kalimat yang disampaikan oleh inna setelahnya adalah yusron. Maka yang harus keraguan yang harus kita buang terkait dengan kemudahan ini. Bersamaan dengan kesulitan selalu ada kemudahan. Maka Al-Quran mengajarkan pada kita setiap kita ditimpa musibah, timpa masalah, yang pertama perlu kita bereskan adalah pikiran ini, Pak. Karena kalau pikiran nggak beres, ngerjain apapun nggak beres. Maka kita bereskan pikiran dengan satu konsep yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah katakan pasti selalu ada kemudahan dalam kesulitan, Pak. Itu pasti. Kita lihat kisah-kisah misalnya, kemudahan dalam kesulitan itu banyak sisi, Pak. Bisa jadi bersamaan dengan kemudahan itu, bersama dengan kesulitan itu, ada kemudahan untuk diri kita. Saat ini kita nggak tahu, tapi belakangan hari kita tahu. Kita kalau baca kisah Nabi Yusuf alaihissalam, di akhir cerita Nabi Yusuf itu mengatakan kepada seorang raja, jadikan saya bendahara, karena saya hafizun alim, karena saya itu hafiz, amanah, bisa menjaga, dan saya juga alim, dan saya sangat tahu dengan seluk-beluk tata negara, keuangan dan lain sebagainya. Ada ulama yang ketika menjelaskan ayat ini, kenapa Yusuf mengatakan alim, sementara Yusuf itu hidup dari kecil bukan di lingkungan istana. Yusuf itu dari kecil sudah dikhianati oleh saudaranya, oleh saudara kandungnya. Jadi kalau kita lihat sejarah manusia yang paling banyak pada posisi korban itu Nabi Yusuf. Dari kecil itu Nabi Yusuf belum balik, masih sangat kecil, itu sudah menjadi korban dari saudara kandungnya. Dalam Zilalul Quran disebutkan saudara kandungnya itu ternyata berbeda ibu. Tapi ini cerita lain. Kemudian ketika diambil dari sumur itu, dijadikan anak buah, jadikan pembantu, bahkan sebagian menyebutkan diperbudak. Akhirnya ketika naik jabatannya sudah bisa bekerja, ternyata kena fitnah. Kena fitnah masuk dalam penjara. Ketika masuk penjara, ngobrollah dengan sipir penjara, dengan teman-teman yang ada di penjara, kenal dengan semua kriminal itu. Nah, semua fase yang dialami Nabi Yusuf itulah menjadi modal dia mengatakan alim. Kenapa? Karena waktu itu negara akan mengalami krisis. Dan ketika krisis terjadi, yang diberikan oleh Yusuf adalah solusi dari krisis itu apa? Kita harus menyiapkan pangan selama 7 tahun ke depan dan lain sebagainya. Itu masalah baru selesai satu. PR negara yang kedua, biasanya ketika ada krisis dan negara pengen menggelontorkan bantuan, ketika negara sudah punya dana bantuan, itu baru satu PR selesai. Ada PR kedua, itu baru setengah selesai, Pak. Setengah berikutnya adalah bagaimana bantuan itu utuh tiba di masyarakat. Bantuan datang dari pusat 1 miliar, nyampe ke masyarakat 25.000. Kejadian nggak Pak itu? Itu di zaman Nabi Yusuf, Pak. Di sini nggak kejadian. Itu dari pusat turun, di kementerian potong sekian persen. Nanti dari kementerian dipotong pula oleh anggaran dari nggak tahu dulu ada legislatif yudikatifnya mungkin itu. Nanti sampai di tingkat daerah potong lagi, sampai tingkat kota dipotong lagi, kabupaten potong lagi, kecamatan potong lagi, lurah potong lagi, RW lihat, oh ini buat saudara saya diutamakan. Akhirnya masyarakat umum cuma dapat 25.000 dari 1 miliar.
Nah itu masalah sendiri Pak, itu masalah besar negara di zaman Nabi Yusuf. Hari ini di sini nggak ada kayaknya Pak. Aman. Nah di zaman Nabi Yusuf itu terjadi, dan Nabi Yusuf tahu detail itu. Ini kalau uang digelontorkan 1 miliar dari pusat, dan saya tahu semua peluang penjahat-penjahat itu akan ngambil uang itu. Karena Nabi Yusuf mengatakan inni hafizun alim. Kata alim itu tidak sembarang alim. Saya punya pengalaman yang detail setiap kejahatan yang ada di kota ini. Mulai dari perbudakan anak, pembantu hidup di penjara, perjualbelikan orang dan lain sebagainya, saya tahu detail itu. Maka untuk bicara tentang sifat-sifat orang kriminal, saya tahu betul kata Nabi Yusuf. Karena beliau mengatakan inni hafizun alim. Nabi Yusuf punya strategi menjaga aset negara bagaimana, dan punya strategi bagaimana menggelontorkan dana itu sampai ke masyarakat paling bawah. Dan kita lihat ternyata ujian yang ditimpa oleh Nabi Yusuf selama bertahun-tahun itu, riwayat menyebutkan 70 tahun, tapi usianya Nabi Yusuf beda dengan kita, 70 tahun bisa jadi masih muda. 70 tahun Nabi Yusuf berpisah dengan ayahnya, itu memberikan ilmu yang banyak pada Nabi Yusuf. Nah ini kisah yang luar biasa Pak. Ada banyak kejadian, bahkan itu dari satu sisi. Di sisi lain, musibah yang menimpa kita, kemudian kita bersabar, itu bisa jadi memberikan kebaikan ke banyak orang. Seandainya Yakub ketika Nabi Yusuf hilang itu, sejak itu Nabi Yakub nangis. Ibyatul aina, sampai Al-Quran mengatakan putih matanya Yakub itu, sampai riwayat mengatakan buta Yakub itu karena menangisi anaknya Yusuf. Ini juga pesan bahwa kalau kita kena musibah nggak apa-apa nangis. Wong seorang Nabi mulia nangis kok. Tidak masalah nangis. Yang bermasalah itu adalah merutuk pada Allah, komplain pada Allah. Nabi Yusuf nangis ya. Nabi Yakub sangat mencintai putranya, Nabi Yusuf nangis. Kalau seandainya Nabi Yakub tidak kehilangan Nabi Yusuf, maka berapa puluh tahun kemudian akan terjadi paceklik di satu negeri, dan selama 7 tahun itu orang akan kelaparan, akan ada banyak anak yang mati, dan akan ada ratusan bahkan mungkin ribuan ayah yang harus meneteskan air mata. Maka cukup dengan kesabaran Yakub menahan dirinya, Allah selamatkan sekian ratus bahkan ribuan ayah daripada kehilangan anaknya. Jadi kesabaran itu, ketika dapat musibah, pertama kali dapat musibah itu Allah selalu berikan kemudahan. Bisa jadi kemudahannya kita tahu, bisa jadi nggak tahu. Saya mendalami beberapa waktu Agustus kemarin itu, pas tanggal 16 Agustus malam, itu hujan deras di Depok, Pak. Rumah saya kebanjiran, Pak. Saya baru pindah itu, karena nggak tahu daerah itu, ternyata kebanjiran rumah saya. 17 Agustus di lapangan itu, orang depan upacara saya jemur kasur, Pak. Nah beberapa waktu sebelum itu Depok panasnya minta ampun, Pak. Kayak Surabaya 11-11. Saya kalau jelaskan panas nggak perlu dijelasin ke orang Surabaya, Pak. Nah itu panasnya minta ampun, dan dalam hati saya, Masya Allah ini panas banget nih hari-hari ini. Dan ternyata panas yang saya rasakan itu ketika saya kebanjiran, itu sangat berharga, Pak. Jadi hari ini kita mengkomplain tentang panas, tapi bisa jadi di orang lain di sisi sana itu sangat berharga bagi dia panas matahari itu. Maka dengan kesabaran kita ada banyak kebaikan bagi orang lain. Nah, fa inna ma'al usri yusra, kemudahan itu bisa jadi datang Allah berikan langsung untuk diri kita, bisa jadi Allah berikan untuk orang lain, dan karena kita sabar, maka kebaikan untuk orang lain itu bisa jadi kebaikan untuk kita. Ulama ketika menjelaskan kisahnya Nabi Yusuf dan Nabi Yakub, dengan kesabarannya Nabi Yakub, maka ada banyak sekali ayah yang tidak harus kehilangan anaknya karena kematian kelaparan. Karena air matanya Yakub, ada ratusan bahkan ribuan ayah tidak harus meneteskan air mata karena kematian anaknya karena kelaparan. Maka Yakub fasaburun jamil, kata Nabi Yakub, maka kesabaran dalam kesabaran itu ada keindahan. Maka fa inna ma'al usri yusra, yang berikutnya maknanya adalah Allah sebutkan kata ma'a. Ma'a itu artinya bersamaan, bukan setelahnya. Jadi jangan diterjemahkan setelah kesulitan ada kemudahan, udah pasti Pak. Kalau kesulitan dah habis, udah pasti kemudahan, Pak. Allah katakan fa inna ma'al usri, bukan ba'dal usri yusra, tapi bersamaan dengan kesulitan selalu ada kemudahan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah sebutkan ayat ini 2 kali. Dan Al-Quran itu selalu kalimatnya afektif, Pak. Nggak perlu disebutkan 2 kali kalau maknanya sama. Tidak perlu disebutkan 2 kali kalau maknanya sama. Artinya di ayat ke-5 dan ayat ke-6 ini maknanya beda. Allah katakan pertama fa inna ma'al usri. Al-usru itu dalam bahasa Arab ma'rifah, Pak. Ma'rifah itu sudah diketahui. Artinya kalau ada orang mengatakan ja'al ustad, ja'a al ustad, ustad sudah datang, ada alif lamnya, berarti semua orang sudah tahu ustad yang mana yang datang. Tapi kalau orang mengatakan ja'a ustadzun, seorang ustad datang, orang nggak tahu ustad yang mana yang datang. Nah, kalau disebutkan fa inna ma'al usri, Allah sebutkan bahwa bersamaan dengan satu usr, satu kesulitan. Kesulitannya apa? Sebutlah nama kesulitannya itu X. Yusron, ada kemudahan. Dan kemudahan itu nggak ada alif lamnya, dia namanya nakirah.
Kalau dalam bahasa Inggris unidentified, tidak teridentifikasi. Kalau al-usrun yang ada alifnya itu identified. Yusran itu kita nggak pernah tahu yang mana. Jadi bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan. Kita nggak tahu kemudahan yang mana. Allah katakan lagi, inna ma'al usri, sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan yang tadi itu ada kemudahan lagi dan kita nggak tahu yang mana. Dan ulama jelaskan setiap kesulitan Allah selalu membukakan pintu kemudahan itu minimal 2. Karena yusran itu unidentified bisa jadi lebih dari 2. Nah, kita orang manusia ketika ditimpa musibah, pikirannya selalu fokus pada masalahnya itu. Dia lupa bahwa Allah bukakan pintu yang lain. Maka Al-Quran ayat ini memberikan kepada kita untuk memperbaiki fokus, Pak. Saya kalau fokus pada gelas ini, Pak, semua bapak-bapak yang hadir ini blur, Pak, nggak kelihatan oleh saya. Karena fokusnya gelas ini saja. Tapi kalau saya fokus kepada bapak-bapak, bahkan gelasnya jadi barang kecil buat saya. Ketika kita ditimpa musibah, fokus dengan musibah itu, bagi kita yang lain itu malah blur, Pak. Mungkin Allah bukakan banyak sekali pintu kebaikan buat saya, kita nggak melihat lagi pintu kebaikan itu karena hanya fokus pada musibah itu. Ayat ini turun mengatakan kepada kita yang kalian harus coba fokus dan ikhtiarkan adalah ada pintu kebaikan lainnya yang Allah bukakan. Orang dipecat dari pekerjaannya, Pak, tapi fisiknya masih sehat. Saya punya beberapa teman dipecat dari kantornya, Pak, sekarang jadi pebisnis besar, Pak. Kalau dia nggak dipecat dari kantornya sampai sekarang masih karyawan. Dan dia penghasilan saya bisa 10 kali lipat dari karyawan saya dulu. Kenapa? Karena yang dia lihat itu bukan, dia tidak fokus pada masalah saya kena pecat. Berhari-hari ngomong itu, Pak. Dia mencoba membuka matanya, Allah berikan banyak sekali yusra bagi dia. Badan masih sehat, anak-anak masih sehat, dan lain sebagainya. Dan itu kemudahan yang Allah bukakan untuk dia. Catatannya apa? Allah katakan setelah itu, fa'iza faraghta fansab. Fa itu fa sababiyah, artinya supaya kalian mendapatkan kemudahan dalam kesulitan. Idza faraghta fansab. Apabila kalian sudah kosong dari suatu pekerjaan, maka sibukkanlah dengan pekerjaan yang lain. Ini penegasan lagi, Pak. Al-Quran mengatakan ketika kita ditimpa musibah, duduk aja. Ya udah kena musibahnya dan diem aja deh. Kenapa Allah mengatakan inna ma'al usri yusra? Oh, bukan begitu cara kerjanya. Quran mengatakan inna ma'al usri yusra, maka dan oleh sebab itulah idza faraghta fansab. Kalau kamu selesai mengerjakan satu pekerjaan, padatkan kesibukanmu dengan pekerjaan lainnya. Allah sebutkan itu. Baru dengan itu kita mendapatkan al-usr yusra. Dengan itu kita mendapatkan kemudahan dari setiap kesulitan. Hari ini orang berapa banyak orang kalau ditimpa musibah, dia sibuk memikirkan musibahnya, nggak ngapa-ngapain, Pak. Setiap hari bikin ngobrol masalahnya aja terus. Dengan cara itu kita nggak dapatkan ma'al usri yusra. Al-Quran mengatakan fa'iza faraghta fansab. Dan ulama ketika menjelaskan ayat ini, ulama sebutkan ada 2 hal yang dilakukan Rasul. Pertama, Rasul itu selalu sibuk dengan ibadah kepada Allah. Dan ketika tidak sibuk ibadah kepada Allah, Rasul sibuk dengan membantu makhluknya Allah. 2, kepada Khalik atau membantu makhluknya. Dan Al-Quran mengatakan fa'idha faraghta. Kita pasti urusan kita, saya ada urusan pekerjaan yang saya lakukan, kewajiban cari nafkah dan lain sebagainya. Itu kewajiban betul. Ayat ini mengatakan idza faraghta. Kalau kamu farigh, kalau kamu sudah kosong dari kewajiban itu, fansab, maka penuhilah kesibukanmu dengan hal-hal yang baik. Hari ini kita lihat kita disediakan banyak sekali tools untuk entertainment, untuk mengisi waktu luang. Nah, ayat ini membicarakan tentang setiap kali kita punya waktu luang, fansab. Dengan itulah kita mendapatkan inna ma'al usri yusra. Dan terakhir Allah katakan wa ila rabbika farghab, dan kepada Rabbmu sajalah hendaknya kamu berharap. Ini kunci dari ayat pertama. Syarhus sadr itu kuncinya ada di ayat terakhir, Pak. Ila rabbika farghab, dan kepada Rabbmu sajalah engkau berharap. Lapang dada itu hanya ada satu jalan, yaitu berharap kepada Allah. Sebaliknya berharap pada manusia itu akan memberikan sempitnya dada, kecewa dan lain sebagainya. Demikian Bapak Ibu semuanya, semoga apa yang kita bahas ini bisa menjadikan kebaikan untuk kita dan bisa membukakan kelapangan dada hati kita, dan setiap kali ada masalah dan musibah menimpa kita, Allah jadikan kita orang-orang yang syarhus sadr, yang dadanya lapang. Kemudian Allah angkatkan dari punggung kita semua beban itu, dan kita minta kepada Allah semoga Allah tinggikan penyebutan kita baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ada sesi tanya jawab, ada dicukupkan? Enggak ada, cukup sih. Baik, karena sudah masuk waktu syurut kerja, saya minta maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya. Saya juga masih dalam posisi masih mengkaji. Kita sama-sama mengkaji Quran, Pak. Sama-sama mempelajari Quran. Jadi jika ada kesalahan itu murni dari saya, yang benar datangnya dari Allah. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.